Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Star dimanapun Anda berada. Kali ini saya membahas tentang sebuah materi yang berjudul tentang pentingnya siswa PKL atau magang atau PSG di kantor kita. Sahabat sekalian, di luar sana kita temukan banyak sekolah SMK ataupun kampus yang membutuhkan tempat untuk praktek bagi siswa-siswinya atau mahasiswa-mahasiswinya. Pertanyaan saya adalah, sebagai seorang pengusaha, bagaimana Anda melihat hal ini? Sebagai sebuah peluang atau hal biasa yang Anda lewatkan? Mari kita diskusi dengan tenang sore ini. Teman-teman sekalian, ketika instansi kita, bisnis kita, lembaga kita abai terhadap kebutuhan-kebutuhan sekolah, kebutuhan kampus untuk menempatkan putra-putrinya, siswa-siswinya, mahasiswa-mahasiswinya untuk tempat PKL, tentunya ini bukan hal yang bagus. Kenapa? Karena akhirnya siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi tidak menemukan tempat untuk mengaplikasikan ilmunya, tidak punya tempat untuk kemudian mempraktekkan ilmunya, tidak punya tempat untuk kemudian melakukan link and match antara apa yang mereka dapat di sekolah, di kampus dengan dunia industri. Nah, teman-teman sekalian, karena hal tersebut maka saya tulis sebuah buku yang berjudul Bagaimana Manajemen Siswa Magang, Bagaimana Manajemen Siswa PKL dan OJT, Digital Marketing secara online dan offline. Kenapa digital marketing? Kebetulan di kantor saya PKL-nya adalah tentang digital marketing, tentang multimedia dan sejenisnya. Nah, mungkin di tempat Anda beda apa yang bisa dikerjakan oleh siswa-siswi PKL atau mahasiswa-mahasiswi PKL di tempat Anda. Nah, sekarang mari kita diskusikan apa sih manfaat sebenarnya dari siswa-siswi PKL di tempat kita, supaya Anda bersemangat untuk kemudian merekrut atau menerima siswa-siswi PKL, mahasiswa-mahasiswi PKL di tempat Anda. Yang pertama, teman-teman sekalian, salah satu pengeluaran terbesar dari sebuah bisnis adalah gaji karyawan. Kenapa demikian? Ya, gaji karyawan mengandung dua unsur, fixed cost dan variable cost. Bayangkan ketika kemudian karyawan Anda banyak, sementara income Anda tidak banyak, maka pasti akan menggerus profit Anda. Sehingga bisa dipastikan Anda untung tipis, atau impas, atau bahkan rugi. Nah, kenapa Anda kemudian tidak open mind terhadap siswa-siswi PKL? Misalnya mereka yang sesuai dengan jurusan yang Anda butuhkan. Misalnya kalau di kantor saya mayoritas marketing kami online, maka kemudian di kantor kami mayoritas siswa-siswi PKL adalah online marketing atau digital marketing atau internet marketing. Nah, kami kerjasama dengan beberapa sekolah dan kampus untuk melakukan hal tersebut. Di tempat kami saat ini ada belasan anak magang atau anak PKL. Nah, ini tentunya bisa mengerjakan banyak media sosial kami, banyak mengerjakan akun-akun digital marketing kami, tanpa kemudian kami harus menambah banyak SDM untuk mengerjakan itu semua. Mungkin Anda takut kualitasnya, tentunya kita punya cara untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dari adik-adik yang magang di tempat kita. Nah, itu semua sudah saya bahas di buku ini, Bapak Ibu sekalian. Oke. Apa tidak merugikan bagi siswa-siswi PKL atau kampus atau sekolah yang menitipkan putra-putrinya di situ? Tentu tidak. Kenapa? Karena mereka juga mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman, mendapatkan experience untuk masa depan mereka, baik untuk melamar kerja ataupun untuk kemudian mandiri. Di tempat kami setelah PKL kami kasih sertifikat. Sertifikat itu bisa dipakai untuk melamar kerja di manapun mereka mau. Di tempat kami juga kami salurkan alumni PKL ke klien-klien kami, sehingga mereka pun jadi terbantu. Bahkan beberapa orang yang tidak paham digital marketing, mereka akhirnya belajar di sini, sehingga misalnya di luar sana mereka belajar tentang
RPL misalnya, atau di luar sana mereka belajar tentang perkantoran, di sini kami tambahin dengan digital marketing, sehingga ibarat mau masuk hutan mereka memiliki senjata yang lebih lengkap. Itu yang pertama. Jadi dari sisi kita menghemat biaya fixed cost yang kaitannya dengan gaji SDM. Di sisi adik-adik PKL mereka punya ilmu, di sisi adik-adik PKL mereka dapat ilmu, pengalaman, dan relasi yang lebih luas. Itu yang pertama, kenapa PKL itu penting. Yang kedua, kita bisa terbantu, karyawan tetap kita bisa terbantu, bisa diringankan pekerjaannya dengan kehadiran adik-adik PKL. Kenapa demikian? Sebut kata mereka biasa mengupload 2 media sosial dalam sehari, maka mereka bisa hanya mengupload satunya diserahkan ke adik-adik PKL. Misalnya yang lagi, ketika ada siswa baru yang hadir untuk PKL di gelombang berikutnya, maka pekerjaan mengajar bisa kita serahkan ke adik-adik PKL yang senior. Dan banyak lagi hal yang kemudian bisa meringankan kerja dari karyawan kita. Dan lagi-lagi ini adalah lahan untuk adik-adik PKL belajar bagaimana bekerja di tempat yang sesungguhnya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah barangkali teman-teman sekalian, namanya kita selalu butuh tambahan karyawan, atau rekan kita di tempat lain juga butuh karyawan. Akhirnya dengan PKL kita bisa melihat siapa yang potensial di situ, siapa yang attitude-nya bagus, siapa yang disiplin, siapa yang mau belajar, siapa yang bisa bekerja atau tidak. Di situ kita bisa melihat, sehingga kelak ketika kantor kita butuh, kita bisa rekrut mereka, atau kita linkkan ke rekan-rekan kita yang membutuhkan karyawan. Karena kalau hanya sekedar tes, kita tentunya kurang bisa melihat kemampuan kinerja mereka. Tapi ketika PKL selama 3 bulan, 6 bulan, kita bisa lihat bagaimana soft skill dan hard skill mereka. Tentunya ini penting sekali untuk menempatkan orang-orang the right man on the right job. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, fungsi dari kita merekrut anak-anak PKL adalah untuk mendapatkan ide dan perspektif baru. Seringkali apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen di lembaga pendidikan itu ada hal yang baru yang barangkali kami atau kita sebagai eksekutor di lapangan, sebagai pebisnis belum belajar itu. Atau sebaliknya, apa yang kami pelajari mereka, para adik-adik itu belum pelajari, sehingga terjadilah yang namanya tukar-menukar ide dan perspektif. Seringkali sekolah juga menyampaikan kebutuhan saat ini seperti ini Pak, perkembangannya seperti ini, menjadikan kami terus belajar, terus bertumbuh untuk memenuhi harapan sekolah. Jangan sampai ekspektasi sekolah mengirimkan siswanya ke kita jauh dari harapan. Minimal sama, syukur-syukur kita berikan lebih baik daripada yang sekolah atau kampus harapkan. Nah, itu kawan-kawan sekalian 4 hal yang perlu Anda renungkan kenapa Anda perlu merekrut siswa PKL. Yang pertama, sekali lagi, kita bisa meminimalisir fixed cost yang kaitannya dengan gaji karyawan. Yang kedua, anak PKL bisa meringankan kinerja tim kita. Yang ketiga, kita bisa memiliki info-info link SDM yang baru, baik untuk kita sendiri ketika kita nanti butuh, atau kita salurkan ke teman-teman kita sesama pebisnis yang lain. Dan yang keempat, akan ada ide-ide dan perspektif baru yang menjadikan kita bisa bertumbuh bersama. Yang jelas itu semua tidak merugikan anak-anak PKL, bahkan Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu dosen sangat senang ketika lembaga kita mau menerima anak PKL. Bagaimana dengan lembaga Anda? Jika Anda kesulitan, maka Anda bisa hubungi kami bisa bantu, dan Anda bisa mempelajarinya lewat buku ini. Bagaimana cara mengelola anak PKL, mulai jadwal, mulai kontrol, mulai reward punishment, semua kita bahas di buku ini. Sekali lagi, terima kasih sudah menyimak video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.